bismillah lunas, bismillah lunas. Semua bilang begitu, bismillah lunas, bismillah lunas, bismillah lunas, nas. Ya Allah, maafin segala kesalahan, dosa, kemaksiatan, keburukan kami, kejelekan kami ya Allah, yang membuat Engkau memunculkan utang kanan kiri depan belakang dari berbagai arah ya Allah, muncul kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan ya Allah. Ampuni kami. Enggak sekonyong-konyong juga utang ini ada, enggak sekonyong-konyong utang ini hadir, enggak sekonyong-konyong juga utang ini menjerat ya Rabb, mencekik leher kami, menjadi beban di pundak kami, menjadi kemudian penghimpit dada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Tech TD. Ya teman-teman, kali ini kita akan ngomongin tentang lunas hutang lagi ya. Kita feedback lagi ke video Yusuf Mansur yang mungkin saat itu sedang live ya, mungkin di Instagram atau di TikTok atau di YouTube ya. Saya nggak tahu mana yang dimasukkan, tapi yang bisa saya lihat itu mungkin ya ini beredar di internet itu ya. Nah, sebelum ngomongin lunas hutang, saya harus kasih tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu punya aset mungkin ratusan miliar atau mungkin triliunan, dan punya penghasilan omset yang katakanlah Yusuf Mansur mengakui mungkin dari grupnya itu gabungan antara judi dan Yusuf Mansur itu yang ya Yusuf Mansur pernah bilang kan, pajaknya aja bisa sampai ratusan miliar. Artinya kalau pajaknya ratusan miliar berarti kan omsetnya bisa triliunan. Ini bisa diartikan kalau 30% dari 1 T aja berarti penghasilannya adalah 300 miliar. Ini kalau kita sederhanakan ya teman-teman, 300 miliar kalau itu marginnya 30% keuntungan. Nah, kalau 300 miliar ini mungkin dibagi setengah-setengah sama jodi, berarti ada 150 miliar per bulan. Itu baru ngomongin keuntungan bersih dari grup warung sticknya. Nah, kenapa saya katakan kayak gitu? Karena sebenarnya teman-teman, walaupun kita masih mempertanyakan modal warung sticknya dari mana, karena mustahil ada satu orang yang bisa membiayai begitu cepat ya perkembangan sebuah restoran yang banyak sekali yang tutup juga gitu. Kok tiba-tiba bisa buka lagi di sana, bisa buka lagi di sana gitu, sedangkan restorannya sendiri pada tutup. Berbeda sekali dengan model franchise ya, atau misalkan waralaba. Artinya waralaba itu kan modalnya ditanggung sama orang yang mengambil lisensi. Jadi ketika Anda buka misalkan satu bisnis tertentu gitu ya, misalkan seperti makanan atau bisnis jasa itu ya, Anda bisa membeli lisensi dari perusahaan tertentu, Anda yang memiliki usaha, dan lisensinya dibeli oleh satu sumber PT tertentu, dan sumber PT tertentu itu bersedia memberikan semacam fasilitas manajemen itu ya, dan nanti hasilnya bagi-bagi. Nah, itu sangat berbeda dengan Yusuf Mansur dan Jody. Dia punya semuanya, artinya dia punya manajemennya, punya modalnya, punya tempatnya juga. Nah, itu dipertanyakan modalnya. Walaupun kita nggak sedang mempertanyakan modalnya dulu ya. Ini adalah ketika hasil bersihnya 150 miliar, apa yang bisa dilakukan Yusuf Mansur? Artinya Yusuf Mansur itu bisa melunasi ya, mungkin dalam waktu 1 tahun itu utang-utangnya bisa lunas semua, mungkin ya. Nah, kenapa dia tidak mau bergerak ya? Itu intinya adalah kemauan dan kehendak. Oke, itu baru bicara tentang modal yang bisa dihasilkan Yusuf Mansur dari warung stick. Nah, tapi kita lompati dulu, kita akan bicara nanti soal aset pilihan lain ya teman-teman. Nah, kita bicara tentang lunas hutang. Di video itu Yusuf Mansur itu kayak seolah-olah kita itu harus percaya dengan ucapan Yusuf Mansur gitu ya, seolah-olah Allah itu di semacam ya diatur Yusuf Mansur gitu. Masalah lunas hutang itu bagian dari kehendak Allah gitu, bukan milik Ucup gitu ya dalam mengucapkannya. Jadi nggak bisa Yusuf Mansur asal jeplak atau Ucup ini asal jeplak terus bisa lunas hutang gitu, nggak bisa. Itu semua kehendak Allah. Tapi kehendak itu juga diiringi dengan semacam usaha ya teman-teman. Nggak segera asal ya ngecap gitu seperti Yusuf Mansur gitu, atau RDI gitu ya asal ngecap itu nggak bisa.
itu harus ada usahanya. Nah, terkecuali hal-hal tertentu yang bersifat tertentu ya teman-teman. IAM mencoba semacam kayak mencemooh gitu ibaratnya, "Masa hutang kayak gini aja Allah nggak bisa lunasin?" Gitu, seolah-olah kayak gitu. Jadi seolah-olah si Mansur ini mengintervensi gitu. Dari cara bicaranya kan bisa lihat teman-teman, nanti teman-teman lihat sendiri deh. Soalnya kalau lisan yang berucap oleh misalkan kayak Yusuf Mansur berucap gitu, maka Allah tidak akan apa ya, tahu gitu ya, seolah-olah kalau misalkan Yusuf Mansur ngomong, Allah itu tidak tahu apa yang ada di benak Yusuf Mansur gitu ya. Allah tidak tahu apa yang ada di benak, pikiran dia gitu. Seolah-olah seperti itu, padahal Allah kan tahu gitu, kalau misalkan melihat semua yang kelakuan Yusuf Mansur kan tahu. Kalau misalkan Yusuf Mansur mau melunasi hutang ya sebenarnya gampang aja. Ini baru soal melunasi hutang aja gitu ya. Tapi ya begitulah manusia ya. Kalau misalkan kita melihat sebenarnya yang dia ucapkan itu sebenarnya itu kan kayak seolah-olah dia itu sangat sadar gitu dengan hutang yang sangat banyak, dengan masalah yang sangat banyak gitu. Tapi minta sama Allah untuk menyelesaikannya itu agak aneh gitu ya. Padahal dia mampu gitu. Padahal dia kalau misalkan niat gitu ya untuk menyelesaikan ya sudah selesai teman-teman. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan sama dia kalau misalkan selama ini kan dia mengumpulkan banyak sekali uang dari sedekah dan lain-lain. Kita nggak tahu apakah uang sedekahnya masuk ke kantong dia pribadi terus diumpetin atau misalkan atau masuk ke yayasannya atau misalkan jadi masuk ke perusahaannya atau bagaimana kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan dia mengakui dari bisnisnya kan bisa selesai dengan mudah. Terus saya bilang katanya hutang-hutang itu nggak sekonyong-konyong hadir kepada dia gitu, hadir kepada orang yang dia omongin gitu ya. Artinya seolah-olah hutang-hutang ini adalah kehendak Allah gitu. Padahal manusia itu punya kehendak bebas, kehendak untuk memilih. Memilih ini sangat sederhana teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pilihannya itu Anda mencari kemuliaan dalam hal ini adalah amal atau Anda memilih untuk dosa gitu kan. Dosa itu gampang sekali. Tinggal memilih antara Anda mau memilih kebaikan atau keburukan itu saja. Jadi yang dikatakan Yusuf Mansur itu adalah sebuah hal yang sangat membagongkan. Kenapa? Karena dia yang memilih, dia yang punya kehendak bebas untuk melakukan sesuatu hal yang buruk tersebut. Terus tiba-tiba seolah-olah Allah yang memberikan itu gitu pilihannya. Soal ujian itu beda lagi. Jadi ujian itu sangat berbeda dengan ketika dia memilih perbuatan dosa gitu ya. Memilih perbuatan yang menjadikan dia punya utang banyak. Beda sekali. Terus jangan sampai pada nggak bisa makan gitu, orang-orang yang mungkin saat itu diucapkan Yusuf Mansur gara-gara hutang dia gitu ya. Dan dia sadar sekali dengan itu kalau dia mau niat gitu ya. Misalkan kayak karyawan Payetren itu yang cuma dimanfaatkan sama Yusuf Mansur. Harusnya dia tahu itu masih banyak sekali itu yang keluarganya yang sekarang masih dalam kesusahan gitu ya. Dan gajinya nggak dibayar sama Yusuf Mansur. Itu banyak sekali. Apakah Yusuf Mansur niat mau membayar? Enggak. Yusuf Mansur punya penghasilan miliaran tiap bulan itu. Itu kalau misalkan mau ngelunasin orang-orang itu mudah. Ya tapi kita nggak tahu benarkah hasilnya miliaran atau misalkan warung stingnya itu pada rugi setelah tidak mendapatkan sedekah. Intinya kan kayak gitu. Tapi teman-teman tunggu dulu ya, sebelum ngomongin sedekah saya nanti bisa bahas lagi panjang tentang sedekah karena mencari sedekah itu ya kan bisa dari berbagai macam kantong gitu, harus melalui PPA. Dan ya mungkin kayak amal-amalan yang Yusuf Mansur sedang diusahakan ya. Nah tapi terlepas daripada itu nanti kita bahas lagi di lain waktu. Nah intinya adalah orang-orang yang berinvestasi dan ikut program Yusuf Mansur itu, investasi batubara dan investasi lain-lain itu, mereka itu sudah banyak sekali yang apa ibaratnya kayak mengalami kesusahan yang berlebih gitu. Ada yang sudah meninggal, ada yang rumahnya itu dijual untuk investasi batubara sehingga sampai ngontrak dan meninggal di kontrakan itu ada. Dan ada yang di Surabaya sampai meninggal juga. Pokoknya banyak sekali yang sekarang sudah meninggal dunia gara-gara ya katakanlah salah satu penyebabnya ya investasi di Yusuf Mansur.
terus ada yang bercerai gitu gara-gara masalah ikut-ikutan pattern dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau Yusuf Mansur ngomong soal kayak gitu, padahal kalau Yusuf Mansur niat ya bisa diselesaikan, tapi ya mungkin memang nggak mau menyelesaikannya teman-teman. Dengan apa saya katakan seperti itu ya, dengan dia mencoba menghindar terus seperti itu. Bahkan kalau didatangi pun nggak mau menemui. Itu faktanya ya teman-teman. Ketika digugat, ya dia nggak pernah datang ke pengadilan gitu ya, diserahkan ke pengacara, terus kemudian saya nggak tahu bagaimana caranya, padahal dengan bukti yang sangat kuat Yusuf Mansur bisa, ya dia di pengadilan negeri kalah, di pengadilan tinggi kalah, terus kemudian kasasi bisa menang. Itu sesuatu hal yang aneh sebenarnya. Tapi ya begitulah teman-teman. Tapi teman-teman bisa simak sendiri bagaimana Yusuf Mansur itu kayak seorang yang benar-benar kayak ini orang nggak tahu diri atau memang nggak punya perasaan. Ya teman-teman, simak langsung videonya. Yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sebentar lagi biar pada bisa bangun rumah, sebentar lagi bisa enteng jajan sana jajan sini, belanja ini belanja itu, beli ini beli itu. Yang mana pada punya cicilan, yang mana pada punya angsuran, nggak pakai cerita nyicil, nggak pakai cerita ngangsur, pung, insya Allah mudah-mudahan bisa langsung lunas. Pokoknya target kita lunas, udah nggak ada cerita dah, lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya, harus percaya sama Allah, harus percaya sama Allah. Amantu billah. Selebihnya adalah tawakkalna ala Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami habis baca suratul Fatihah dan kami mau baca suratul Waqiah. Ya Allah, segala fadilahnya, segala keberkahannya, meski sebagian dari kami nggak tahu apa yang kami baca, nggak tahu apa yang kami tilawahkan, nggak ngerti artinya, nggak ngerti terjemahannya, apalagi tadabburnya, tafsirnya. Tapi Allah, kami percaya keberkahan baca Quran, apalagi suratul Waqiah, apalagi suratul Fatihah kepada rizki kami ya Allah, insya Allah akan berdampak begitu hebatnya, begitu luasnya, begitu besarnya, begitu kemudian agungnya dua surah ini ya Allah. Mudah-mudahan sekedar utang kami aja madah, insya Allah ala kulli syai'in qadir engkau ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillah lunas, bismillah lunas, bismillah lunas. Semua bilang begitu, bismillah lunas, bismillah lunas, bismillah lunas, nas. Ya Allah, maafin segala kesalahan, dosa, kemaksiatan, keburukan kami, kejelekan kami ya Allah, yang membuat engkau memunculkan utang kanan kiri depan belakang dari berbagai arah ya Allah, muncul kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan ya Allah. Ampuni kami. Enggak sekonyong-konyong juga utang ini ada, enggak sekonyong-konyong utang ini hadir, enggak sekonyong-konyong juga utang ini menjerat ya Rabb, mencekik leher kami, menjadi beban di pundak kami, menjadi kemudian penghimpit dada kami. Semua didatangkan oleh kami, maka kami datang kepadamu ya Allah, bebaskan kami. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. La ilaha illallah Al-Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Subhanal Munaffisi an kulli madyun, Subhanal Mufarriji an kulli mahzun, Subhana man kana amru bainal kafi wan nun, Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kasihani kami ya Allah. Ada banyak yang urusannya berantakan, keluarganya berantakan, persahabatannya berantakan, pertemanannya berantakan, sabab utang ini ya Allah. Ya Rabb, kasihani kami ya Allah. Jangan sampai pada nggak bisa makan tuh orang-orang, jangan sampai pada nggak bisa nyekolahin anaknya, jangan sampai nggak bisa pada bayar listrik, bayar air, bayar rumah, bayar tagihan telepon, bayar tagihan wifi-nya, internetnya. Jangan sampai pada ketakutan, nanggung rasa malu. Ya Rabb, ampuni kami sabab utang kami jadi susah, tapi susahnya mungkin karena kami bikin susah diri kami sendiri. Maafin kami ya Allah. Anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na nastaghfiruk wa na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami berkumpul mau membaca suratul Waqiah, sedangkan kau tahu satu demi satunya persoalan semua yang hadir ini, bermacam-macam persoalannya, tapi kami percaya hanya satu jalan aja, jalanmu ya Allah, yakni jalanmu ya Allah.
beresin semuanya ya Allah, rapiin semuanya, tolongin kami, bantuin kami ya Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bikin terang hidup kami semua, bikin terang langit kami, bikin lapang dada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha'. Irhamna rahmatan tughnina biha ar rahmatin man siwak. Ya Allah, ya arhamar rahimin, benar-benar ya Allah, tenangin hidup kami, bikin sabar juga diri kami, bikin tangguh ngadepin segalanya, bikin teman-teman semua nggak perlu lari, nggak perlu malu, nggak perlu kabur, apalagi sampai bikin susah dirinya tambah susah dengan mukul orang, dengan membunuh orang, dengan bunuh diri, dengan nyolong, dengan maling, dengan korupsi. Mudah-mudahan semua percaya